Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Fadilah. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu Resi Rulitasari dan Aprianti Romauli, ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami untuk mata kuliah Etik Mercubuana dan Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Transformasi Kepemimpinan Berintegritas Membangun Ekosistem Akademik Anti Kekerasan melalui Etika dan Tanggung Jawab Sosial Generasi Digital. Dalam dunia kampus, kita tidak hanya dituntut untuk pintar, tapi juga memiliki kepribadian dan moral yang kuat. Integritas menjadi dasar dalam setiap tindakan, supaya kita sebagai mahasiswa bisa jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara ucapan dan perbuatan. Tapi pada realitanya, nilai-nilai ini belum terwujud di dalam lingkungan kampus, seperti pada materi yang akan dipresentasikan kali ini, yaitu krisis kekerasan seksual di perguruan tinggi. Komnas Perempuan mencatat 2.887 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sejak 2021 sampai 2024. Data ini menunjukkan kegagalan sistem pencegahan dan penerapan nilai etika di kampus. Kasus di Fakultas Farmasi UGM menjadi bukti nyata bahwa kekerasan bukan sekedar teori, melainkan realita yang memerlukan respon dan sistematis dari lembaga pendidikan. Seringkali kita mendengar kasus kekerasan, perundungan, pelanggaran etika di lingkungan akademik. Padahal seharusnya kampus menjadi ruang aman untuk tumbuh dan belajar. Karena itu penting sekali untuk kita menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari karakter berintegritas. Salah satu cara mewujudkannya adalah lewat kepemimpinan yang berintegritas. Kepemimpinan berintegritas fondasi perubahan. Pemimpin yang berintegritas mempunyai 3 nilai utama. Yang pertama, ada transparansi. Transparansi berarti terbuka dalam setiap keputusan dan berani mengakui jika adanya kesalahan. Yang kedua, ada keadilan. Keadilan menuntut kita untuk berlaku konsisten dan adil kepada siapapun. Dan yang terakhir, ada akuntabilitas. Artinya berani bertanggung jawab, termasuk melindungi korban, serta mencegah kekerasan terulang kembali di lingkungan kampus. Nilai-nilai tersebut bisa kita lihat dari kasus nyata yang telah terjadi di salah satu kampus besar di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, yang mana dari diterimanya laporan kekerasan seksual melalui sistem internal fakultas. Lalu, tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melakukan pendampingan korban dan investigasi. Pada Juli 2024, terlapor dibebaskan dari semua kegiatan akademik dan jabatan sebelum investigasi selesai. Dan terlapor akhirnya terbukti melanggar Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 dan Kode Etik Dosen, yang mana pemberhentian tetap dijatuhkan. Kasus kekerasan di Universitas Gadjah Mada ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita semua. Melalui pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, UGM menunjukkan langkah nyata untuk berpihak pada korban. Dan dari sini kita belajar integritas bukan hanya soal individu, tapi juga soal bagaimana lembaga menegakkan keadilan dan melindungi sesama. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pilar sistem anti kekerasan di kampus, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, Satgas PPKS, yaitu lembaga independen yang menerima laporan, penyelidikan, pendampingan korban, dan merekomendasikan sanksi tanpa konflik kepentingan. Yang kedua, SOP terukur, yaitu prosedur jelas untuk pelaporan, penyelidikan, pendampingan korban, dan pemulihan pasca kejadian yang memastikan pelindungan menyeluruh. Dan yang ketiga, sanksi edukatif, yaitu pemberian hukuman transparan dan profesional yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperkuat nilai anti kekerasan. Selanjutnya, generasi digital tantangan etika baru, yaitu mahasiswa generasi Z akrab dengan teknologi, tetapi sering belum memahami tanggung jawab digital mereka.
Masalah umum mencakup plagiarisme, komentar tidak pantas, penyebaran berita palsu, dan pelanggaran privasi. Perguruan tinggi harus menanamkan kesadaran etika digital sebagai bagian integral dari pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya, strategi penguatan etika digital, yaitu yang pertama, literasi digital intensif, pendidikan komprehensif, tantangan hak, tanggung jawab, dan dampak moral penggunaan teknologi dari ruang akademik. Yang kedua, kampanye kesadaran, sosialisasi tentang etika maya, perlindungan privasi, dan pentingnya memilah informasi sebelum membagikan. Yang ketiga, penerapan norma ketat, yaitu penegakan aturan yang konsisten untuk memastikan penggunaan internet berinteraksi dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi positif, menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi positif, membantu orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial online. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di slide selanjutnya, yaitu pendidikan karakter di era digital. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama ada integritas. Integritas kejujuran dalam setiap aktivitas akademik berbasis digital. Bagaimana kejujuran kita dalam memakai dunia digital ini. Lalu yang poin kedua ada tanggung jawab. Kesadaran akan dampak sosial dari setiap tindakan di dunia maya. Tanggung jawab kita memakai dunia maya ini di era dunia digital. Lalu yang ketiga ada empati. Memahami perasaan orang lain dan menghormati martabat manusia dalam interaksi digital. Empati tidak hanya berlaku di dunia real, tetapi berempati juga berlaku di dunia digital atau di dunia maya. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita berempati dalam melihat sebuah atau video pendek atau setiap deskripsi orang lain, bagaimana kita menilai kegiatan orang lain. Apakah kita melihatnya secara negatif atau kita melihatnya secara positif. Lalu di poin selanjutnya ada kolaborasi. Semangat kerja sama dan saling mendukung dalam lingkungan akademik digital. Dalam dunia pendidikan akademik dunia tinggi atau perkuliahan sangat penting adanya kerjasama yang saling mendukung dalam lingkungan akademis digital. Lalu di poin terakhir ada berpikir kritis, kemampuan menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh budaya digital yang negatif. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus sudah pandai, harus sudah bisa untuk menyaring, memilih mana informasi yang tidak perlu buat kita, mana informasi yang perlu buat kita. Jadi kita harus memilih informasi-informasi yang bisa membuat value kita, akademis kita jadi semakin membaik. Lalu di slide selanjutnya ada ekosistem akademik anti kekerasan atau komitmen bersama. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama yaitu ada kesadaran moral. Semua pihak memahami pentingnya etika dan keadilan dalam lingkungan akademik. Jadi etika dan keadilan ini emang sangat penting dalam kehidupan kita, tidak hanya di dunia real seperti tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, itu juga bermanfaat juga di dunia digital, apalagi kita sebagai mahasiswa sudah patutnya berbijak dalam memakai di dunia digital. Lalu poin kedua ada sistem responsif, yaitu kebijakan Satgas dan SOP yang transparan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan. Bagaimana SOP-nya, bagaimana kebijakan dalam di dunia kampus atau universitas yang transparan untuk mencegah kekerasan di dalam dunia akademis. Lalu di poin ketiga ada kepemimpinan tegas. Pemimpin yang berani yang menegaskan aturan tanpa pandang bulu dan kebijakan dalam keadilan. Jadi pemimpin juga harus bisa membuat peraturan dan peraturan ini tidak memandang bulu, tidak memandang dia siapa, kita siapa. Jadi sekali salah ya harus salah, sekali benar harus benar. Lalu yang poin terakhir ada budaya saling menghargai. Lingkungan akademik yang menghormati hak asasi.
martabat dan keselamatan manusia, sivitas akademik. Jadi budaya saling menghargai itu sangat penting banget di dunia akademik. Tidak hanya di dunia akademik, di dunia apapun itu saling menghargai itu perlu banget, karena kita menghargai itu sangat responnya sangat positif. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Dari semuanya ini disimpulkan bahwa kepemimpinan berintegritas adalah kunci utama dalam membangun lingkungan akademik yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan. Melalui peran strategisnya, pemimpin dapat mengarahkan lingkungan akademik yang menghargai etika, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak asasi seluruh akademika. Jadi di dalam dunia akademik tuh perlu banget adanya peraturan. Dalam peraturan itu harus peraturan yang tegas, SOP-nya juga harus peraturan yang dipatuhkan sebagai seluruh mahasiswa. Pembelajaran dari kasus UGM ini yaitu ada penanganan cepat dan tegas. Setiap ada kasus langsung ditanganin, jangan disepelekan. Jadi langsung tegas, sigap, langsung oh ini itu gitu. Lalu di pembelajaran dari kasus UGM kedua ini yaitu sistem berbasis transparansi. Wajib transparan, tidak memandang bulu dan tidak menutup-nutupkan kasus. Lalu yang ketiga ada keterlibatan aktif Satgas PPKS. Jadi Satgas PPKS ini harus aktif dalam kasus manapun atau laporan manapun. Lalu ada sanksi yang berkeadilan. Sanksi harus adil, harus adil apa permasalahannya. Tidak boleh dikurang-kurangkan atau tidak boleh dilebih-lebihkan. Lalu yang terakhir ada perlindungan komprehensif bagi korban. Korban harus dilindungin, bukan disalahkan atau dicari kesalahannya. Jadi korban harus dibela. Nah, peran generasi digital itu pendidikan karakter dan literasi digital tuh sangat penting dalam membentuk mahasiswa yang unggul secara akademik sekaligus memiliki kesadaran moral dan empati sosial. Seluruh pihak kampus harus bekerja sama menumbuhkan budaya saling menghargai dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya mahasiswa doang, bukan hanya dosen atau pemimpin doang, tetapi seluruh warga kampus itu wajib bekerja sama untuk membangun suasana kampus menjadi nyaman dan tidak ada kekerasan. Saran dari kelompok kami itu ada beberapa, yaitu perguruan tinggi perlu memperkuat kebijakan anti kekerasan dengan SOP yang jelas dan penerapan sanksi yang transparan. Lalu saran kedua dari kami yaitu pemimpin akademik harus menjadi teladan integritas dan memastikan sistem pelaporan yang aman serta berpihak pada korban. Pelaporan harus berpihak dengan korban. Lalu yang ketiga, yaitu mahasiswa perlu meningkatkan literasi digital, etika komunikasi, dan rasa tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi. Jadi teknologi harus digunakan, harus diaplikasikan dengan bijak dan beretika. Lalu yang keempat, ada pendidikan karakter dan etika digital harus diintegrasikan ke dalam dunia kurikulum untuk membentuk pribadi berintegritas dan berempati. Jadi di dalam setiap mata kuliah atau kurikulum harus diselipkan pembelajaran etika dalam karakter berempati. Lalu di poin terakhir ada kolaborasi antar dosen, mahasiswa, dan lembaga kampus perlu diperkuat agar tercipta budaya akademik yang manusiawi, adil, dan nyaman. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.